pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Mimbar Agama Katolik. Saya Karola, saat ini saya sedang berada di Gereja Santo Petrus Cianjur, dan kembali mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Frater Petrus Damianus Kuntoro dengan tema Imbalan Mengikuti Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita mendengarkan pujian-pujian berikut ini. Selamat pagi pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saya, Frater Petrus Damianus Kuntoro, berada di Gereja Santo Petrus Cianjur. Hari ini saya akan membawakan renungan dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Pada renungan hari ini bertemakan Imbalan Mengikuti Tuhan. Bacaan diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini sebuah perikop dari bacaan Markus sangat menginspirasi kita bahwa ada yang unik di sini. Sebelum orang mengungkapkan sesuatu pada orang lain, yang menginginkan sesuatu kepada orang lain, dia selalu memuji orang itu terlebih dahulu. Dikatakan pada ayat 18, "Mengapa kau katakan aku baik?" Peristiwanya seorang yang berlari menuju Yesus dan mengatakan dengan amat lembut, "Guru yang baik." Sebuah pujian dikatakan pada orang itu agar Yesus merasa berbangga diri bahwa dia orang yang baik. Tetapi Yesus mengatakan kepada orang itu, "Mengapa kau katakan aku baik?" Yesus mengerti maksud orang ini, bahwa ada hal yang diinginkan. Seperti kita saat menginginkan mainan kepada orang tua kita, biasanya kita memuji orang tua kita terlebih dahulu. Ibu yang baik, ibu yang murah hati, lalu kita meminta mainan. Sama halnya dengan bacaan hari ini. Tetapi Yesus tidak berkecil hati, tetap memberikan amanah dan nasihat kepada orang itu. Dia katakan bahwa, "Apakah engkau sudah menuruti 10 perintah Allah?" Perintah-perintah yang dia katakan, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan mengurangi hak orang, dan juga hormati ayahmu dan ibumu. Dengan bangga, murid itu berkata bahwa semua sudah kulakukan pada masa mudaku. Tetapi Yesus
sangat tergerak hatinya kepada orang muda itu. Dia tidak berhenti bahwa orang muda itu sudah melakukan semua, tetapi ada satu hal yang belum dia lakukan, bahwa dia belum meninggalkan hal-hal duniawinya. Dikatakan pada ayat 21, hanya satu lagi kekuranganmu. Berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, kecewa murid itu, karena hartanya banyak. Sedikit orang yang enggan meninggalkan harta kekayaannya. Sedikit orang yang ingin meninggalkan zona nyamannya. Sedikit orang yang ingin meninggalkan harta-harta duniawi, hal-hal duniawinya. Yesus memberikan cara, model, atau sebuah peluang bagaimana manusia mengikuti jalan seperti kehendak Allah Bapa di surga. Lalu Yesus menasihati murid-murid yang lain, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia juga mengambil sebuah analogi, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Ungkapan ini sebagai bentuk kemarahan dari Yesus, tetapi diungkapkan dengan hal yang sangat lembut. Dengan sebuah analogi, unta melewati lubang jarum. Sebuah filosofi yang sangat mustahil dilakukan. Maka dari itu, pada ayat 26, para murid terheran-heran. Siapakah yang dapat diselamatkan kalau seperti itu? Lalu Yesus berkata lagi pada ayat 27, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesederhanaan adalah sebuah tawaran dari Yesus Kristus untuk hidup seturut kehendak Bapa di surga. Tawaran kesederhanaan ini menjadi hal yang paling saya minati ketika saya berada di Gereja Santo Petrus Cianjur. Di gereja ini merupakan gereja yang dilayani oleh para imam-imam Fransiskan. Saya akan memberikan suatu gambaran atau suatu renungan mengenai Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi adalah model kesederhanaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dia lahir tahun 1181 di sebuah kota Prancis yang indah. Salah satunya adalah kota Assisi. Dia adalah seorang yang kaya raya. Bisa dikatakan seorang bangsawan Assisi, karena ayahnya seorang pengusaha kain. Ayahnya orang yang sangat terkenal di wilayah itu. Fransiskus juga turut menjadi pribadi yang terkenal. Pada saat itu terjadilah militerisasi kepada bangsa-bangsa Assisi, bahwa semua orang muda di Assisi harus wajib militer, dan Fransiskus didaftarkan oleh bapaknya sebagai salah satu prajurit perwakilan dari Assisi. Pada saat dia sampai pada peperangan, dia mengalami suatu peristiwa yang mencengangkan, yaitu dia terkena luka tembak. Sampai dia mengalami luka dan diistirahatkan, tidak boleh berperang lagi. Pada saat itu dia mulai berdoa. Dia mulai mengalami suatu pengalaman mistik, bahwa jalan hidupnya tidak seperti ini. Bukan hal seperti ini yang dia inginkan. Lalu pada saat itu dia berdoa di sebuah gereja bernama San Damiano. Dalam gereja itu muncullah sebuah suara-suara Roh Kudus, suara-suara roh
yang dimunculkan dari salib yang terletak di depan, dekat altar, dikatakan bahwa Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini. Lalu apa yang dilakukan Fransiskus? Ini adalah suatu hal yang sangat di luar dugaan kita semua. Sebagai orang muda, Fransiskus datang ke rumahnya. Lalu dia mengambil semua kain yang dimiliki di perusahaan bapaknya. Lalu dia menjual semua kain tersebut untuk membiayai gereja yang sudah hampir punah itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesederhanaan adalah sebuah tawaran dari Yesus Kristus untuk hidup seturut kehendak Bapa di surga. Tawaran kesederhanaan ini menjadi hal yang paling saya minati ketika saya berada di Gereja Santo Petrus Cianjur. Di gereja ini merupakan gereja yang dilayani oleh para imam-imam Fransiskan. Saya akan memberikan suatu gambaran atau suatu renungan mengenai Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi adalah model kesederhanaan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dia lahir tahun 1181 di sebuah kota Prancis yang indah, salah satunya adalah kota Assisi. Dia adalah seorang yang kaya raya, bisa dikatakan seorang bangsawan Assisi, karena ayahnya seorang pengusaha kain. Ayahnya orang yang sangat terkenal di wilayah itu. Fransiskus juga turut menjadi pribadi yang terkenal. Pada saat itu terjadilah militerisasi kepada bangsa-bangsa Assisi, bahwa semua orang muda di Assisi harus wajib militer, dan Fransiskus didaftarkan oleh bapaknya sebagai salah satu prajurit perwakilan dari Assisi. Pada saat dia sampai pada peperangan, dia mengalami suatu peristiwa yang mencengangkan, yaitu dia terkena luka tembak. Sampai dia mengalami luka dan diistirahatkan, tidak boleh berperang lagi. Pada saat itu dia mulai berdoa. Dia mulai mengalami suatu pengalaman mistik, bahwa jalan hidupnya tidak seperti ini. Bukan hal seperti ini yang dia inginkan. Lalu pada saat itu dia berdoa di sebuah gereja bernama San Damiano. Dalam gereja itu muncullah sebuah suara-suara Roh Kudus. Suara-suara roh yang dimunculkan dari salib yang terletak di depan, dekat altar. Dikatakan bahwa Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini. Lalu apa yang dilakukan Fransiskus? Ini adalah suatu hal yang sangat di luar dugaan kita semua. Sebagai orang muda, Fransiskus datang ke rumahnya. Lalu dia mengambil semua kain yang dimiliki di perusahaan bapaknya. Lalu dia menjual semua kain tersebut untuk membiayai gereja yang sudah hampir punah itu. Tidak ada atau sedikit saja anak muda yang memiliki cara pandang atau perilaku yang demikian. Fransiskus menjadi salah satu figur atau orang yang menjadi panutan bagi kesederhanaan pada abad itu. Bukan hanya sampai di situ, Fransiskus juga membuat suatu gerakan baru dalam menggereja, hidup menggereja, yaitu cara hidup membiara yang penuh dengan kesederhanaan.
sederhana bukan tidak memiliki apa-apa. Sederhana itu manusia berlimpah, tetapi dia merasa bahwa hari ini cukup. Seperti diajarkan dalam Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Di situ dikatakan bahwa doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya ingin merumuskan kesederhanaan. Daya yang paling dahsyat adalah meredam egosentris. Dari aku menjadi kami atau kita. Disinilah kesederhanaan yang boleh kita cari. Bahwa kita manusia berdosa. Dalam Kejadian 3, di situ Hawa mendapatkan dosa. Jatuh ke dalam dosa. Kita memiliki kecenderungan dosa. Lalu Yesus hadir pada Yohanes ketiga, dijelaskan bahwa karena besar kasih Allah, Dia menganugerahkan putranya untuk menebus dosa umat manusia. Kita manusia diundang untuk membalas apa yang Yesus dan Allah lakukan. Pada Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita harus memberikan apa yang Yesus lakukan kepada kita sesama manusia. Inilah lingkaran kasih Allah. Lingkaran yang tak berkesudahan, yang menjadikan kita disertakan imbalan karena mengikuti kehendak Allah. Imbalan untuk manusia dan juga murid-murid yang mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati. Para pemirsa TVRI yang berbahagia, tanpa terasa kita telah berada di penghujung acara. Semoga renungan yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita. Saya Karola, undur diri dari hadapan Anda sekalian. Sampai berjumpa pada program Mimbar Agama Katolik selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.